Halo kawan-kawan semua, dimanapun kalian berada. Selamat datang di channel Coretan Inspirasi, channel yang akan membawakan cerita, info, dan fakta tentang tokoh-tokoh, kejadian, dan hal-hal menarik dari seluruh dunia. Hari ini, kita akan mengikuti perjalanan hidup dari Kolonel Sanders yang menjadi sosok di balik kesuksesan ayam goreng KFC yang mendunia. Harlan David Sanders atau nantinya dikenal dengan nama Kolonel Sanders lahir pada 9 September 1890 di Henryville, Indiana, Amerika Serikat. Ayahnya bekerja paruh waktu dengan menjadi buruh tani di Henryville. Ibunya tidak bekerja karena harus mengurus anak-anak. Kehidupan Sanders semakin sulit ketika ia menginjak usia 6 tahun. Ayahnya meninggal dunia dan ibunya harus mencari kerja di luar untuk menghidupi kebutuhan keluarga. Sementara Sanders cilik menjadi pengasuh dan merawat adik-adiknya di rumah. Pengalaman itu berkontribusi pada keahlian Sanders sebagai seorang koki. Karena memasak sudah menjadi tanggung jawabnya sehari-hari, pada usia kurang dari 10 tahun, kemampuan memasak Sanders bisa dibilang sangat mumpuni. Untuk anak seusianya, ia bisa memasak berbagai menu dan bisa menggunakan pisau dan alat masak lain dengan sangat baik. Karena ayah Sanders sudah meninggal, sang ibu memutuskan menikah lagi pada tahun 1902 dan keluarganya pindah ke Greenwood, Indiana. Sanders tidak akur dengan ayah tirinya. Alhasil, prestasinya di sekolah pun menjadi berantakan. Di usia 13 tahun, saat dirinya kelas 7, Sanders nekat keluar dari sekolah dan pergi meninggalkan rumah. Meninggalkan rumah berarti dia juga putus sekolah, dan pada akhirnya ia bekerja serabutan untuk bertahan hidup, mulai dari bekerja sebagai pelukis kereta kuda di Indianapolis. Dan di usia 14 tahun, Sanders pindah ke selatan Indiana dan bekerja di lahan pertanian. Pada saat bekerja sebagai kulit tani, Sanders hanya mendapat upah tidak lebih dari 16 sen. Selain itu, ia juga pernah bekerja sebagai tukang parkir. Setelah mendapatkan persetujuan dari ibunya, Sanders bersama pamannya menuju ke New Albany, Indiana pada tahun 1906. Pamannya bekerja di perusahaan tram dan Sanders dijadikan sebagai kondektur. Banyak pekerjaan yang dijalani oleh Sanders, termasuk menjadi relawan angkatan darat pada usia 15 tahun. Dia memalsukan tanggal lahir agar dapat masuk militer. Sanders mendapat tugas di Kuba dan setahun kemudian diberhentikan secara hormat dan tinggal dengan pamannya di Sheffield, Alabama. Pada tahun 1907 hingga 1920, Sanders pindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya, mulai dari asisten pandai besi, petugas pemadam kebakaran, agen asuransi, dan buruh. Namun pada 1908, ketika penghasilannya sudah cukup stabil, Sanders memberanikan diri menikahi Josephine King. Pasangan itu dikaruniai 3 anak, termasuk seorang putra yang meninggal saat masih kecil. Di tahun yang sama, saat ia menikahi Josephine King, ia kemudian belajar hukum di La Salle Extension University dan terus menggali kemampuannya hingga ia memperoleh ijazah di bidang hukum. Meski sudah sering menangani kasus di beberapa pengadilan, ia merasa penghasilannya sangat jauh dari standar, sampai-sampai ia berpikir bahwa ijazah yang telah diperolehnya tidak ada gunanya. Pada tahun 1920, Sanders mendirikan perusahaan kapal feri. Usaha ini dinilai cukup sukses. Hanya dalam 2 tahun saja, perusahaan kapal feri milik Sanders tersebut sudah menghasilkan profit ratusan ribu dolar dan dilirik oleh berbagai investor. Akhirnya, sekitar tahun 1923, Sanders melepas perusahaan tersebut dan menjualnya ke investor.
Hasil penjualan perusahaan kapal feri digunakan Sanders untuk mendirikan perusahaan lampu di tahun 1924. Perusahaan ini gagal total karena pada pertengahan 1920-an ada perusahaan listrik lain yang lebih mendominasi pasar dan menciptakan teknologi baru. Setelah gagal dengan perusahaan lampu, Sanders pindah dari Indiana ke Kentucky. Di sana ia membuka usaha pom bensin. Usaha ini juga tidak berjalan dengan baik karena pada tahun 1930 Amerika Serikat menderita krisis ekonomi yang parah yang dikenal dunia dengan nama The Great Depression. Setelah The Great Depression, Sanders mencoba peruntungan kembali dengan mengubah pom bensin miliknya menjadi restoran dengan nama Harlan Sanders Restaurant. Dengan kemampuan memasak yang mumpuni, Sanders menyediakan aneka menu makanan mulai dari ayam goreng hingga steak. Usaha restoran ini cukup sukses dan bertahan selama belasan tahun. Popularitas restoran Sanders melejit sehingga pada tahun 1939 Sanders bisa membeli sebuah motel di Asheville, North Carolina untuk dijadikan rumah makan. Sayangnya, pada bulan November 1939, tempat tersebut mengalami kebakaran. Oleh sebab itu, Sanders harus membangun kembali rumah makannya dengan jumlah kursi yang semakin banyak. Pada tahun 1939, terjadi Perang Dunia Kedua. Hal itu berdampak pada jumlah pelanggan yang berkurang, hingga akhirnya Sanders menutup motel tersebut. Sanders bercerai dengan istrinya Josephine pada tahun 1947. 2 tahun kemudian, dia menikah dengan sekretarisnya Claudia Leddington. Pada tahun 1952, penjualan waralaba Sanders diambil alih oleh Pete Harman. Harman mengoperasikan restoran terbesar di kota itu, dan Harman meminta Don Anderson untuk menciptakan nama restoran yang hingga kini terkenal, yaitu Kentucky Fried Chicken. Restoran ini menyajikan ayam goreng khas Kolonel Sanders yang dibumbui dengan 11 bumbu rahasia. Restoran inilah yang akhirnya berkembang pesat dan menjadi salah satu franchise fast food terbesar di seluruh dunia. Pada saat KFC sedang terkenal, usia Kolonel Sanders sudah tidak muda lagi, yaitu hampir 70 tahun. Pada tahun 1963, jumlah rumah makan yang berada di bawah franchise KFC-nya mencapai 600 tempat. Jumlah tersebut terlalu banyak dan tidak mungkin dia pikul sendiri. Oleh karena itu, Sanders memutuskan untuk menjual bisnis waralaba KFC-nya kepada John Brown Jr. dan seorang miliuner, Jack Mas, seharga $1 juta. Walaupun sudah menjual waralaba KFC-nya, Sanders mendapat gaji setiap bulan seumur hidup sebesar $40.000 dan kemudian naik menjadi $75.000 sebagai ganti dari peranannya sebagai konsultan iklan yang telah dia publikasikan dan jabatannya sebagai direktur utama perusahaan. Kesuksesan KFC di usianya yang sudah senja membuat Kolonel Sanders sudah terbiasa bekerja dengan tubuhnya yang sudah renta. Di usia yang sudah kepala 8, ia tetap bekerja mempromosikan KFC di berbagai tempat. Meski pada saat itu hartanya sudah tak terhitung lagi banyaknya. Kolonel Sanders masih sering mengunjungi cabang-cabang KFC di berbagai negara bagian untuk memberi motivasi, melakukan inspeksi, atau sekedar promosi pada pelanggan. Di tahun 1980, Sanders didiagnosis menderita leukemia dan meninggal pada 16 Desember 1980 pada usia 90 tahun. Berikut fakta menarik dari Kolonel Sanders. Kolonel Sanders adalah seorang kolonel, tetapi bukan kolonel di angkatan militer. Julukan kolonel diberikan oleh Commonwealth Kota Kentucky sebagai bentuk penghormatan atas kesuksesan bisnis yang didirikannya pada tahun 1930-an.
Setelah seluruh bisnisnya dijual, Sanders melakukan perjalanan ke seluruh negara dan mengunjungi restoran yang berbeda-beda. Pernah pada suatu ketika, Sanders mencoba makanan di gerai toko bisnisnya dulu dan mengatakan bahwa ayam goreng yang disajikan di sana rasanya tidak enak dan merupakan ayam goreng terburuk yang pernah ia coba. Sanders juga berkata, saus yang disandingkan dengan ayam goreng juga tidak enak, mirip dengan lumpur. Sanders merasa tidak menyukai lagi menu makanan KFC setelah lepas dari tangannya. Akhirnya, Sanders membuka restoran baru sebagai pesaing KFC dengan nama The Colonel Lady. Merasa bisnis baru Sanders tersebut sebagai plagiat, akhirnya pihak pemilik KFC menggugat Sanders dan memenangkan kasus tersebut. Sanders membayar denda sebesar $1 juta kepada pihak KFC. Meski sudah kalah dalam kasus persidangan tersebut, restoran milik Sanders tidak ditutup tapi dijual. Dan sekarang diberi nama Claudia Sanders Dinner House dan masih bertahan hingga saat ini. Kolonel Sanders pernah mencoba menjadi pengacara, penjual asuransi, penjual lampu, dan penjual ban. Semua gagal. Ia sering membuat keputusan yang tidak bijaksana dan memiliki kebiasaan terlibat perkelahian yang berujung pemecatan. Sanders pernah terlibat baku tembak dan menembak bahu rivalnya yang bernama Matt Stewart yang sengaja merusak tanda penunjuk kedai pertama Sanders. Stewart dijatuhi hukuman 18 tahun penjara karena membunuh manajer Sanders dalam aksi baku tembak tersebut. Sanders sendiri tidak menjalani hukuman penjara karena dia menembak untuk membela diri. Itulah tadi kisah singkat mengenai Kolonel Sanders, orang di balik kesuksesan KFC. Inspirasi yang bisa kita coretkan untuk hidup kita lewat cerita Kolonel Sanders adalah: tidak peduli berapa banyak kegagalan yang kamu alami dalam hidup, selalu ada waktu untuk menjadi sukses. Tidak pernah ada kata terlambat, dan Kolonel Sanders menunjukkan ini dengan akhirnya berhasil melakukan apa yang dia sukai di usia 70. Kamu bisa gagal dalam banyak hal, tetapi cerita Kolonel Sanders membuktikan bahwa menyerah adalah satu-satunya cara pasti untuk gagal. Jika kamu seperti Kolonel Sanders, tidak peduli berapa kali kamu gagal, kemungkinan sukses masih selalu ada. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan info video terbaru dari channel Coretan Inspirasi. Akhir kata, coretkanlah cerita, tebarkanlah inspirasi.